Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rengki Valepi dari SMA Negeri 2 Sarolangun, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sarolangun, dengan fasilitator Bapak Sodikin dan pengajar praktek Bapak Andri Hermawan. Pada demonstrasi kontekstual modul 2.3, praktek coaching untuk supervisi akademik. Yang bertindak sebagai observer, saya sendiri, Rengki Valepi, dan hostnya Ibu Lutfi Imawati dan Uci Ibu Murti Ningrum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lupi dan Bu Ningrum. Selamat siang Pak Rengki. Izinkan saya di sini menjadi observer untuk kegiatan coaching Bu Lupi dengan coachingnya Bu Ningrum. Di sini katanya mau melakukan coaching, ya Bu Lupi ya. Iya Pak. Sebelumnya apa saja persiapan yang sudah Ibu Lupi persiapkan? Yang pertama dari segi waktu ya Pak, kami sudah sepakat untuk kegiatan coaching hari ini siang. Terus yang kedua masalah tempatnya juga kami sepakat di ruangan. Itu sih Pak. Oke. Dilakukan siang ini, kemudian juga tempatnya di ruangan ini. Baik. Dari persiapan yang Ibu Lupi persiapkan tadi, kira-kira kompetensi yang harus dicapai atau dikembangkan itu apa saja? Kompetensi inti coaching yang akan dikembangkan itu yang pertama kehadiran penuh ya Pak. Kemudian yang kedua mendengar dengan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu fokuskan dalam kegiatan coaching kali? Yang akan difokuskan di dalam hal memberikan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang berbobot itu pada kompetensi yang difokuskan ya Bu ya. Apa indikator atau harapan Ibu dalam melakukan coaching? Indikator atau harapan saya mudah-mudahan dengan percakapan coaching ini nanti Ibu Murti selaku coach dapat menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Kemudian untuk indikator bagi coachnya? Indikator bagi saya adalah ketika saya berhasil mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mengiring coach menemukan solusi. Oke. Baik Bu ya. Saya rasa untuk sebelum observe saya rasa cukup. Mungkin mohon izin untuk tetap di sini untuk mengobserver kegiatan Ibu Lupi dan Ibu Ningrum ya. Baik Pak, silakan. Waktu tepat silakan. Baik, saya mulai nih Pak ya. Ibu Murti sudah siap? Alhamdulillah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Murti? Alhamdulillah kabar baik Bu Lupi. Perasaannya bagaimana? Rasaannya senang, rileks. Ya, mudah-mudahan nanti kita
dalam percakapan ini bisa lancar Bu ya, nyaman dengan kondisi yang tetap rileks. Kira-kira apakah yang bisa dibantu atau masalah apa yang sedang Ibu temui? Ya, sekarang permasalahan yang saya hadapi adalah dalam permasalahan melengkapi persyaratan untuk bahan kenaikan pangkat. Iya. Pangkat dari apa ke apa Bu? Dari golongan 4A ke Kemudian tujuan apa yang ingin Ibu capai setelah kita melakukan percakapan ini? tujuan yang ingin saya capai, saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan saya tadi itu. Di mana permasalahan saya itu, saya merasa kesulitan untuk menyelesaikan bahan yang mendukung untuk persyaratan kenaikan pangkat saya. Gitu ya. Jadi Ibu Nirung merasa kesulitan gitu ya. Nah, bisa tidak Ibu ceritakan lebih spesifik ya, maksudnya kesulitan yang Ibu temui itu yang hal seperti apa? Ya, jadi di antara bahan-bahan yang digunakan untuk mengajukan kenaikan pangkat itu ada kriteria pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Jadi saya merasa kesulitan dalam melengkapi bahan-bahan tersebut, terutama di pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Kalau boleh tahu Bu, untuk dari golongan 4A ke 4B ini kira-kira butuh berapa banyak? Baik dari segi pengembangan diri ataupun dari segi publikasi ilmiah. Kalau publikasi ilmiah, waduh kok saya manja. Ini publikasi ilmiah itu kalau tidak salah 4 sampai 6 itu nilainya. Kemudian kalau publikasi ilmiah itu nilainya 12 dan diterbitkan pada jurnal yang terakreditasi. Nah, ini kalau boleh tahu Bu, nanti publikasi ilmiahnya dalam bentuk apa? Jadi saya rencanakan publikasi ilmiah saya itu dalam bentuk laporan penelitian tindakan kelas. PTK Bu ya? Iya, PTK. Berarti butuhnya sekitar 3 nih Bu ya? Iya, tiga PPK. Iya, 3 PTK. Oke, kira-kira dalam menyusun ini, terutama dalam pengembangan diri dan publikasi ilmiah, apa kendala yang Ibu temui? Iya. Atau kesulitan apa yang dirasakan? Iya. Dalam pengembangan diri itu, jadi selama ini kan selama pandemi COVID-19, kegiatan pengembangan diri itu dilakukan secara online, ya, secara daring begitu. Jadi saya merasa tidak maksimal dalam melaksanakan pengembangan diri secara online. Yang pertama itu karena kalau diklat online yang banyak ditawarkan itu hanya menawarkan diklat, tidak ada surat panggilan, terus latar belakang mereka mengajak kita hanya dikirim melalui WA gitu aja. Di WA nanti dapat sertifikat, cuma sertifikat, tapi latar belakang diterbitkannya sertifikat itu tidak ada. Kemudian SPT dari kepala sekolah itu juga nggak ada, surat perintah tugasnya itu. Sementara dalam menyusun bahan kenaikan pangkat itu kan diminta latar belakangnya kenapa ibu mengikuti diklat itu, kemudian surat undangannya mana, surat perintah tugas dari kepala sekolahnya mana, kemudian kita mendeskripsikan bagaimana diklat itu berlangsung, bukti-buktinya. Kalau bukti-buktinya mungkin screenshot ini aja ya, screenshot ketika melakukan pertemuan virtual itu tadi. Jadi saya merasa kesulitannya di situ, saya tidak mendapatkan dokumen-dokumen itu. Jadi karena pandemi kurang lebih ya, karena kita online ya Bu ya. Jadi kalau online kan tidak seperti luring kalau kita tatap muka. Baik Ibu, itu kan dari segi pengembangan diri ya Bu ya. Kalau Iya. dari segi publikasi ilmiah atau PTK tadi yang akan Ibu susun, Iya, apa jadi kendalanya? dalam menulis lapor membuat PTK itu, jadi permasalahan yang saya hadapi itu bagaimana saya mengangkat sebuah permasalahan pembelajaran untuk dijadikan penelitian tindakan kelas. Jadi permasalahan yang pertama itu
Kemudian yang kedua, nanti kalau setelah menemukan permasalahan, bagaimana menuliskannya, menuangkannya dalam bentuk tulisan. Penelitian tindakan kelas. Hanya itu Bu caranya? Iya, saya rasa. Adakah faktor lain mungkin yang menyebabkan Ibu merasa kesulitan? Iya, mungkin faktor lain itu yang pertama waktu Bu ya. Waktu karena saya kan juga masih mengajar, kemudian ada tugas tambahan lain. Jadi rasanya kalau udah sampai ke rumah itu kok sudah lelah gitu untuk mengerjakan laporan, untuk mengerjakan PTK itu tadi. Waktu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini mungkin juga faktor pendukung lingkungan itu, teman-teman saya juga banyak yang belum naik pangkat ini, gitu. sama seperti saya gitu kan. Banyak gitu. Jadi sama-sama males ini. Sama-sama males Bu ya. Apalagi ada temennya nanti dulu. Oh iya, nanti dulu gitu. Kira-kira adakah tidak teman Ibu yang berencana gitu untuk mengurus bahar ini dalam waktu dekat? Jadi kan nanti bisa sama-sama nih menyusunnya gitu. Ya, kalau dari sekilas pembicaraan kemarin di ruang guru itu ada yang mau, tapi belum ditanyakan lebih lanjut bagaimana progresnya, apakah akan jadi menyusun bahan untuk naik pangkat atau tidak gitu kan. Iya. Tapi ada Bu ya temannya. Ada. Kemudian tadi Ibu sudah menyebutkan kesulitan, kemudian ada juga faktor lain, lingkungan sekitar dengan teman-teman tadi Bu ya. Nah dari permasalahan ini kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk bisa menanggulangi hal ini? Kekuatan yang saya miliki mungkin motivasi ya, motivasi. Sebetulnya kepingin naik pangkat itu karena memang sudah waktunya gitu ya, sudah waktunya. Jadi motivasi, kekuatan saya itu motivasi. Kemudian yang kedua, saya pernah melakukan atau melaksanakan penelitian tindakan kelas. Jadi setidak-tidaknya saya juga pernah melakukan, harusnya saya juga bisa untuk yang kali ini. Nah ini sudah menjelaskan sudah pernah melakukan PTK ini Bu ya. Nah kalau boleh tahu Bu, PTK yang sebelumnya dibuat itu sudah berapa banyak? PTK yang saya buat itu sebelumnya mungkin sekitar ada 4. Iya, karena untuk naik pangkat-pangkat sebelumnya itu ada penelitian tindakan kelas, ada juga penelitian pengembangan. Nah, kalau penelitian tindakan kelas itu mungkin ada 4. Oke Bu Ningrum, ini bagus sekali ya. Sebenarnya Ibu juga sudah mempunyai pengalaman yang bisa digunakan untuk ke tahap berikutnya. Cuman mungkin karena tadi Bu ya, lingkungan sekitar dan teman itu ya, tadi. motivasi ya, berarti motivasinya ini yang perlu digarisbawahi. Kemudian dari kekuatan tersebut, peluang apa yang Ibu miliki atau kemungkinan keberhasilan apa yang akan Ibu peroleh dalam penulisan? Iya, dalam penulisan PTK. Jadi ketika tahun kemarin ya, jadi kebetulan saya merencanakan akan membuat penelitian tindakan kelas ini di kelas 12 ya. Karena saya mengamati dari kelas 12 yang tahun kemarin itu, saya merasakan ada pembelajaran saya yang tidak maksimal. Ya, yang tidak maksimal, sehingga saya mengamati permasalahannya ini di mana. Permasalahannya di mana, kemudian bagaimana upaya untuk menyelesaikan permasalahan pembelajaran ini. Dan itu rencana saya yang akan saya angkat untuk dijadikan penelitian tindakan kelas. Ya, bagus sekali Bu. Ini berarti sudah bisa membaca peluang ya dari keadaan yang ditemui di kelas dalam pembelajaran. Kemudian Bu, apa hambatan ataupun gangguan yang Ibu terima atau yang Ibu alami selama ini dalam hambatan-hambatannya? Mungkin dalam upaya untuk menggali lebih dalam apa permasalahan pembelajaran siswa, ya menggali lebih dalam itu yang akan dijadikan sebagai latar belakang dalam penulisan penelitian tindakan kelas itu.
Oke, Ibu sudah menjelaskan kekuatan, peluang, kemudian hambatannya. Kemudian nih, apa solusinya? Kira-kira menurut Ibu dengan Solusinya keadaan seperti ini? dengan keadaan saya yang pertama memang saya harus meluangkan waktu ya. Waktu ya berarti Meluangkan ya. waktu dengan komitmen pada diri sendiri bahwa saya akan menyelesaikan bahan untuk persyaratan kenaikan pangkat ini, ya, menyediakan waktu, kemudian menuliskan permasalahan pembelajaran yang akan saya jadikan sebagai PTK. Kemudian kalau kaitannya dengan tugas mengajar Bu ya, bagaimana? Dengan menulis kan, kalau menulis kan butuh waktu. Iya. Kemudian kalau tugas mengajar kan juga kita butuh waktu. Itu bagaimana cara Ibu mensiasati? Jadi dalam penulisan tindakan dalam penelitian tindakan kelas ini kan sejalan dengan proses pembelajaran. Iya. Ya, jadi berjalannya bersamaan. Jadi ketika pembelajaran pagi kita mengamati, kemudian mengidentifikasi permasalahan belajar. Mungkin setelah pulang sekolah bisa langsung ditulis. Iya. Biar nggak lupa, Iya, itu, biar ditulis. nggak lupa. Intinya ditulis Bu ya. Ya, intinya ditulis. Sudah ada gambaran nih kira-kira ya Ibu solusinya apa. Nah, kemudian nih kalau kita sudah punya gambaran, Ibu sudah menemukan gambarannya apa yang akan dilakukan. Kemudian apa rencana Ibu selanjutnya untuk menyiapkan bahan-bahan tersebut? Ya, jadi rencana saya selanjutnya saya akan membuka kembali. Jadi di tahun kemarin itu data-data yang saya perlukan mungkin data hasil belajar, kemudian data mengenai sikap dan keterampilan siswa ketika belajar itu, yang akan saya angkat permasalahan itu. Dari data itu nanti saya deskripsikan bagaimana hasil belajar siswa, kemudian bagaimana upaya yang akan saya lakukan dalam penelitian tindakan kelas itu tadi. Jadi membuka dulu data-data yang sudah pernah diambil Bu ya, Iya, dari pembelajaran. Itu terkait dengan publikasi ilmiah ya Bu. Kalau dari segi pengembangan diri, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan rencananya ke depan? Untuk pengembangan diri, jadi saat ini saya sedang mengikuti Diklat Pendidikan Guru Penggerak, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi nilai tersendiri bagi Amin. pengembangan diri saya gitu. Berarti ini sembari jalan juga ya Bu, yang publikasi ilmiah Ya. sudah jalan, yang pengembangan diri juga sedang berjalan. Ya. Mudah-mudahan nanti lancar semuanya nih Bu ya, tidak ada hambatan. Kemudian menurut Ibu nih, dari 2 poin tadi, pengembangan diri dengan publikasi ilmiah, mana menurut Ibu yang membutuhkan prioritas yang lebih banyak? Kalau prioritas sebenarnya dua-duanya prioritas, tapi mungkin kalau ditanya kembali mana Ya. yang lebih harus diprioritaskan, mungkin dalam penulisan penelitian tindakan kelas, karena pendidikan guru Penggerak kan sedang berjalan. Sedang berjalan. Jadi yang untuk penelitian tindakan kelas mungkin itu yang jadi prioritas. Jadi ini PTK-nya ya Bu ya. Nah, dari prioritas tersebut ya, apa indikator keberhasilan dari rencana ini tadi? Kalau indikator keberhasilan, kalau saya berhasil menulis permasalahan yang saya angkat, ya, permasalahan pembelajaran yang saya angkat itu saya tulis dan tuangkan dalam paling tidak di bab 1 aja di Bab penelitian 1. tindakan kelas itu, bab 1 yaitu latar belakang permasalahan, kemudian dalam perumusan masalah. Nah, jadi di perumusan masalah itu kan secara spesifik apa masalah yang mau kita ambil, jadi tidak supaya tidak melebar kemana-mana. Ya. Tepat sasaran ini Bu ya. Tepat sasaran, ya. Indikator keberhasilannya itu ya Bu ya, mulai menuangkan dalam tulisan paling tidak bab 1 dengan perumusan masalah. Kemudian ini Bu, berapa lama Ibu membutuhkan waktu dan kapan akan dimulai Iya, jadi rencana saya penelitian tindakan kelas ini saya laksanakan di bulan Juli. Iya, di tahun ajaran baru besok 2023-2024.
Jadi supaya nanti saat itu sudah siap untuk dilakukan penelitian, maka saya harus mempersiapkan segala sesuatu. Pertama mungkin yang bab 1 itu dulu, latar belakang, kemudian metode penelitian, kemudian juga harus saya persiapkan. Saya akan menggunakan berapa siklus, kemudian RPP-nya juga harus saya susun, strateginya yang harus saya buat, kemudian media pembelajaran apa yang bisa digunakan untuk membantu. Begitu. Mungkin saya butuh waktu sekitar 1 bulan atau 2 bulan mungkin. 1 sampai 2 bulan 1 itu ya. sampai 2 bulan. Ya wajar, ini cukup lama karena menulis itu kan membutuhkan konsentrasi ya Bu ya. Iya. Betul. Kalau kapan akan dimulai? Kira-kira kapan Bu? Mulai besok lah, mulai menulis. Mulai besok. Oke ya. Mulai besok, mudah-mudahan benar-benar terlaksana nih ya Bu ya. Mulai besok. Nah, dari rencana aksi yang sudah Ibu jabarkan tadi, kira-kira dalam setiap rencana nih Bu ya, kadang kan kita ada naik turunnya atau dalam semangat kita mungkin, atau faktor lain, gangguan lain atau kegiatan lain gitu kan. Kira-kira ada nggak Ibu menemukan seperti itu nanti dalam proses penyusunan PPK? Iya, jadi saya rasa manusiawi itu, kadang fluktuatif, kadang semangat, kadang kendor begitu. Tapi untuk mengatasi itu, saya rasa saya butuh teman juga. Ada teman yang memang ada ketika penelitian tindakan kelas saya yang dulu juga dia ikut membantu sebagai observer sekaligus sebagai motivator. Sebagai observer sekaligus motivator. Iya. Bagus sekali nih Bu kerjasamanya berarti ya, Iya. dengan teman sejawat sama-sama guru matematika. Iya, sama-sama guru matematika. Kemudian Bu, selain teman sejawat, adakah yang lain yang bisa membantu Ibu? Yang lain mungkin saya membutuhkan bimbingan juga dari, kalau biasanya yang membimbing PTK itu dari pengawas. Dari pengawas ya. Kemudian ada yang lain lagi Bu? Ada lagi tidak? Saya rasa cukup. Kemudian ada tidak hal-hal lain yang Ibu butuhkan selain bimbingan? Misalnya alat pendukung pembelajaran misalnya? Oh iya, alat pendukung pembelajaran, mungkin saya juga membutuhkan media, sepertinya dari permasalahan yang akan saya ambil besok itu ada media pembelajaran. Jadi media pembelajarannya bisa media pembelajaran yang virtual, Ya. dan ada juga yang nyata. Oke, ada virtual, ada yang nyata. Berarti ini cukup lengkap sebenarnya Bu ya. Ada yang nyata, ada yang virtual. Oke Bu, kemudian kalau boleh tahu nih Bu ya, kira-kira satu PTK itu butuh waktu berapa lama? Satu PPK itu Kira-kira saja. Karena ini kan proses Bu ya. iya, berproses. Jadi mulai dari menulis awalnya, latar belakang itu, sampai dia nanti jadi, biasanya itu kalau saya susun itu sekitar waktu 6 bulan. 6 bulan. Ya, jadi mulai dari persiapan, kemudian pelaksanaannya, kemudian sampai saya tuliskan menjadi sebuah laporan penelitian tindakan kelas itu sekitar membutuhkan waktu 6 bulan. Berarti 6 bulan ini mencakup tahapan persiapan, kemudian pelaksanaan, dan menuliskan dalam laporan. Ini sekaligus tahapannya Bu ya. Ya. Oke. Sudah nampak Bu rencana yang akan Ibu lakukan, ini sudah ada gambaran, berarti sudah tergambar ini dengan jelas. Kemudian apa komitmen Ibu dalam mengeksekusi rencana ini? Jadi komitmen saya harus bisa menyelesaikan laporan penelitian tindakan kelas ini dalam waktu yang sudah saya buat sendiri tadi 6 bulan. Iya. Ya, 6 bulan, sehingga saya bisa mengajukan persyaratan untuk bahan kenaikan pangkat itu dengan tepat waktu. Tepat waktu. Ya, memang kuncinya kita di tepat waktu dari rencana.
Iya. tapi misalnya hari ini kita mengamati ini, kemudian ada akhirnya tiba-tiba hari itu tidak berjalan sesuai dengan rencana. Siapa yang pertama kali Ibu mintai bantuan? Ya, kalau menghadapi hal hambatan seperti itu, yang saya pertama kali minta bantuan adalah rekan sejawat. Rekan sejawat. Ya, rekan sejawat. Rekan sejawat. Oke, berarti kalau satu PTK butuh waktu sekitar 6 bulan, berarti ini makan waktu yang lama, tapi mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya Bu ya. Oke, kemudian kalau untuk yang tadi pengembangan diri tadi kan mulai pendidikan guru penggerak sedang berlangsung ya Bu ya. Nah, ini komitmen apa juga yang Ibu lakukan dalam pendidikan ini? Iya, jadi dalam pendidikan guru penggerak ini saya juga berusaha untuk mengikuti apa yang disarankan oleh fasilitator, mengerjakan tugas-tugas di LMS dan mengunggahnya tepat waktu, mempelajari konsep-konsep yang ada di dalam setiap modul dan berusaha untuk mempraktekkannya. Mudah-mudahan bisa semua ya Bu, baik dari segi pengembangan diri maupun dari segi publikasi ilmiahnya, keduanya bisa berjalan dengan lancar dan tidak mengganggu satu sama lain gitu ya. Kira-kira kapan nih Bu kita bisa ketemu lagi nih untuk ngobrol-ngobrol sejauh mana progres yang Iya. Ibu susun ini? Mungkin saya butuh pertama kali ini butuh waktu 1 bulan mungkin Bu ya. 1 Jadi bulan mulai ya. dari saya Oke. mengamati permasalahan yang akan saya ambil, kemudian menuangkannya dalam bentuk tulisan, minimal di latar belakangnya saja dulu. Oke, Bu ya. Nanti satu bulan Bu ya kita ketemu lagi, mungkin ngobrol santai di lain waktu. Iya. Ya. Nah, dari percakapan kita tadi ini Bu ya, dari awal sampai akhir apa yang Ibu rasakan dan apa yang bisa Ibu tarik sebagai kesimpulan, coba diutarakan. Iya, jadi yang bisa saya sampaikan di sini bahwa dari percakapan ini saya merasa saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya, yaitu untuk melengkapi bahan sebagai persyaratan naik pangkat, utama yang agak berat itu dalam penulisan laporan penelitian tindakan kelas gitu. Jadi saya mendapatkan komitmen bahwa saya harus menyelesaikan ini supaya saya bisa naik pangkat tepat waktu. Bagus sekali Bu. Mudah-mudahan dari perbincangan tadi Ibu juga sudah mulai merencanakan apa solusinya dari permasalahan yang ditemui, dan saya doakan mudah-mudahan dalam menyusun bahan-bahan ini, bahan PTK, siklusnya, kemudian pelaksanaan pengembangan diri juga melalui kegiatan program pendidikan guru penggerak, semuanya berjalan dengan lancar. Dan Ibu juga diberikan kesehatan supaya bisa menjalankan tugas mengajar sebagaimana yang ditentukan. Iya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga ya Ibu sudah bersedia di coaching nih. Saya juga dapat Iya. ilmu yang baru gitu. Mudah-mudahan nantilah kita bisa bertemu lagi dengan Iya, sama-sama. saya akhiri Bu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, udah selesai Bu ya? Ya, sudah, Pak. Alhamdulillah. Kalau sudah selesai, dengan Bu Lupi saya mau bertanya, setelah melakukan kegiatan coaching ini, bagaimana perasaan Bu Lupi setelah melakukan kegiatan coaching bersama Bu Lupi ini? Perasaan saya senang ya Pak ya, karena bisa membantu Bu Indung ya, dengan percakapan yang sifatnya rileks, ya, aman, dan tadi Bu Indung juga sudah menemukan solusi. Oke, baik, sudah menemukan solusinya ya. Kemudian menurut Ibu Lufi dalam kegiatan tadi, apakah indikatornya sudah tercapai? Sudah Pak, Sudah tercapai. sudah. Yaitu pada indikator apa saja Ibu tadi? Kalau dari segi coachingnya, dari segi Ibu Mungkin yang saya coaching
sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Tadi kan permasalahannya adalah untuk penyusunan bahan naik pangkat. Ya, ada 2 hal yang disusun, baik dari segi pengembangan diri maupun dari segi publikasi ilmiah. Dan masing-masing dari 2 poin itu Ibu Murtiningrum sudah menemukan alternatifnya. Kemudian untuk dari segi saya sebagai seorang coaching ya, saya sudah berusaha untuk menerapkan atau mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, diantaranya adalah pendengaran penuh, mendengar dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu Lupi. Di sini saya mencatat beberapa bagian penting saat Ibu melakukan coaching bersama Bu Murtiningrum. Dan saya mohon izin akan saya sampaikan kepada Bu Lupi ya. Iya Pak, silakan. Oke, yang pertama itu di sini saya lihat catatannya, coaching merasa nyaman dan luas dalam kegiatan coaching ini, sehingga coaching bisa terbuka dalam berkomunikasi, yang pada akhirnya dapat menggiring menemukan solusi dari permasalahannya. Iya Pak. Di sini juga obrolan tadi berjalan santai, kemudian fokus pada pembicaraan dan menyelesaikan permasalahan. Kemudian Bu Lufi juga mendengarkan dengan baik dan aktif, serta Bu Lufi juga kehadiran penuh, merasakan apa yang dirasakan oleh Bu Murtiningrum. Kehadiran penuh itu yang rasanya itu rasa dari hati dan pikiran itu fokus kepada Bu Murtiningrum. Kemudian di sini Bu Lupi juga memberikan umpan balik dan pertanyaan yang berbobot di sini. Itu yang saya amati. Kemudian yang paling penting, di sini yang paling penting itu Bu Lupi sudah menjadi coach yang berhasil membuat coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coaching itu sendiri. Di sini juga Bu Lupi sudah melakukan alur cerita dengan baik dan benar dan juga lancar. Di sini saya lihat tadi dan saya pantau, yang pertama itu cerita tujuan ya. Bu Lupi menanyakan permasalahan dan tujuan serta solusi dari permasalahan. Masalah yang muncul tadi, permasalahan yang diangkat itu permasalahan kenaikan pangkat, kemudian pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Yang ditekankan itu pada prioritasnya itu publikasi ilmiah. Kemudian pada cerita identifikasi, Bu Lupi juga menanyakan tentang ide yang dimiliki oleh Bu Murtiningrum, kemudian menggali motivasi, kemudian menanyakan kebutuhan. Di sini ada kebutuhannya itu berupa media pembelajaran virtual, aplikasi, dan yang nyata secara langsung. Rintangan yang dihadapi juga Ibu tanyakan tadi, Ibu menanyakan rintangan yang dihadapi, yaitu kendala yang dihadapi. Salah satunya itu waktu dan pengaruh lingkungan tadi ya, Ibu. Pengaruh lingkungan itu permasalahan yang sama dengan teman-teman yang lainnya, yaitu malas melakukan proses untuk kenaikan pangkat tadi ya Bu ya. Kemudian ada tirta rencana aksi. Bu Lupi sudah menanyakan strategi, lama rentan waktunya juga, kemudian kapan akan dimulai,
serta dengan siapa kerjasama atau kolaborasinya. Di sini saya lihat tadi akan dilakukan bulan Juli, mungkin pada bagian bab 1 dulu. Iya. Kemudian 1 sampai 2 bulan mungkin jangka waktunya. Bisa jadi sampai 6 bulan ya Bu ya. Iya, sampai penyelesaiannya. Ya, penyelesaian. Kemudian kerjasamanya mungkin bersama dengan teman sejawat, dan kolaborasinya mungkin dibantu oleh pembimbing atau pengawas. Ya, seperti itu ya Bu ya. Ibu juga menanyakan indikator keberhasilan, yaitu di mana indikatornya adalah sudah melakukan atau menuangkan tulisannya pada PTK, seperti itu ya. Iya. Kemudian terakhir itu cerita tanggung jawab. Bu Lupi juga sudah mampu menentukan rencana dan membuat komitmen dari solusi yang ditemukan. Jadi Bu Lupi sudah menuntun Bu Murtiningrum untuk membuat komitmen dan solusi yang ditemukan, menyepakati rencana dengan mempraktekkannya, baik segi pengembangan diri maupun pada segi publikasi ilmiah. Mungkin terakhir itu ada tindak lanjut dari aksi yang dilakukan oleh Koci. Mungkin itu catatan dari saya, Bu Lupi. Kemudian kira-kira apa potensi coach yang akan lebih Ibu kembangkan setelah coaching ini selesai? Setelah kegiatan ini Pak ya, kira-kira yang akan saya kembangkan lebih jauh atau lebih dalam ini adalah dari segi memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena dalam proses coaching inilah yang paling penting, di mana memberikan pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menggiring seorang coach untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu Pak yang saya akan kembangkan. Pertanyaan berbobot untuk menggiring coach dalam menyelesaikan suatu permasalahannya ya, Iya, Pak. dalam menentukan solusinya. Baik, berikutnya menurut Bu Lupi, indikator apa yang sangat berkesan selama kegiatan coaching berlangsung? Ketika saya bisa menerapkan 3 kompetensi inti coaching ya Pak ya, terutama dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, dan ketika dari pertanyaan saya yang saya ajukan, seorang coach bisa menemukan solusi atau alternatif dari permasalahan yang dihadapi. 2 itu tadi yang menjadi indikator keberhasilan. Oke, baik. Sebelumnya saya juga terima kasih atas waktunya. Saya rasa ini cukup ya Bu ya. Iya Pak. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Kemudian baik untuk murid, teman sejawat, dan juga bermanfaat di kehidupan bagi masyarakat sekitarnya. Oke, sekian dari saya sebagai observer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kemudian saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama Pak, terima kasih juga.